Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relasi. Sebelum mempelajari relasi, apa yang harus kita tahu tentang relasi? Yang diharapkan adalah dengan mempelajari relasi, kalian nanti dapat mendeskripsikan dan menyatakan relasi serta fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Berikutnya, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Sebagai contoh, perhatikan gambar di sebelah kiri dengan judul Relasi in Our Life. Perhatikanlah gambar tersebut. Terdapat seorang anak di tengah gambar sebutnya dan dapat kita baca keterangannya banyak sekali, dari mulai tanggal lahir, jenis kelamin, ada IQ, ada nama, berat badan, golongan darah, jumlah saudara, ukuran celana, dan lain-lain. Jadi dalam kehidupan kita, relasi yang terjadi sangatlah banyak. Bahkan setiap hari sudah kita praktekkan. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan perhatikan slide berikutnya. Relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Dan nanti bagaimana kita akan mempelajari relasi? Relasi sebenarnya adalah hubungan dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Jika kita misalkan dua himpunan tersebut adalah himpunan A dan himpunan B, maka dapat kita rumuskan dengan label relasi R, sehingga simbolnya menjadi A panah ke sebelah kanan B. Dan dapat kita baca relasi memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jika diartikan dengan deskripsi lengkap, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B, di mana A disebut domain atau daerah asal dan B disebut kodomain atau daerah kawan. Kemudian nanti pada daerah kodomain yang berpasangan dengan domain akan kita sebut dengan ring atau daerah hasil atau peta atau bayangan. Sehingga relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B tanpa terkecuali. Jadi kalau kita simpulkan, bisa saja ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B, atau sebaliknya ada himpunan B yang anggotanya tidak mempunyai pasangan dengan himpunan A. Agar lebih jelas dalam memahami konsep relasi dua himpunan, dapat kalian perhatikan pada contoh berikut, di mana terdapat beberapa orang, Risa, Santi, Adipe, dan Bara yang sedang membeli buku di toko buku. Kemudian Risa dan Santi membeli novel, Adipe membeli buku komputer dan buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Jika akan kita hubungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya, akan kita misalkan sebagai himpunan A adalah nama siswa, kemudian himpunan B sebagai jenis buku yang dibeli. Dan dapat kalian perhatikan pada tabel, untuk bagian A berisi Risa, Santi, Adipe, dan Bara. Kemudian bagian B berisi novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Sedangkan hubungannya, Risa membeli novel, Santi membeli novel, Adipe membeli buku komputer, Adipe membeli buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Jadi kita pisahkan antara himpunan yang satu
dengan himpunan yang lainnya, sehingga terdapat dua himpunan dan akan kita hubungkan dengan relasi tertentu di mana relasinya adalah membeli buku. Setelah memahami bahwa relasi adalah hubungan yang menghubungkan dua himpunan, misalnya adalah himpunan A dengan himpunan B, maka berikutnya relasi dapat kita sajikan dalam berbagai bentuk atau ada 3 bentuk umumnya. Yang pertama adalah berbentuk diagram panah. Dari contoh 1 terdapat contoh Risa, Santi, ADP, Bara, novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Dari penjelasan sebelumnya bahwa Risa membeli buku novel, Santi membeli buku novel, ADP membeli buku komputer, ADP membeli buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Sehingga bagaimana cara membentuk diagram panahnya? Terlihat si contoh, untuk bagian sebelah kiri himpunan A, kemudian untuk bagian sebelah kanan himpunan B. Kemudian kalian hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B dengan garis lurus dan diberi tanda panah pada bagian tengahnya. Serta pada ujung-ujung garis tersebut kita beri dengan tanda dot atau tanda titik tebal dan cukup besar. Contoh 2. Misalnya adalah dengan relasi pelajaran yang disukai. Pada himpunan A terdapat nama siswa Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Sedangkan pada himpunan B terdapat nama mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Perhatikan diagram panah tersebut sudah diberi beberapa warna. Misalnya Abdul, kita beri warna oranye. Abdul terhubung dengan matematika, Abdul terhubung dengan IPA. Artinya Abdul mempelajari pelajaran matematika dan IPA yang paling disukainya. Budi berwarna garis biru, terhubung dengan IPA, IPS, dan kesenian, sehingga artinya Budi menyukai 3 pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Sedangkan Chandra berwarna hijau, terhubung pada keterampilan dan olahraga, sehingga Chandra menyukai 2 mata pelajaran keterampilan dan olahraga. Begitu juga Dini berwarna ungu terhadap garis bahasa Inggris dan kesenian. Sedangkan Elok berwarna hitam menuju matematika, IPA, dan keterampilan. Dapat kita simpulkan bahwa arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Kesimpulannya apa pada diagram panah tersebut? Yang pertama dapat kita ambil kesimpulan bahwa relasi dua himpunan, anggota himpunan A dapat mempunyai pasangan lebih dari 1. Dan anggota himpunan B juga dapat mempunyai pasangan pada himpunan A lebih dari 1. Yang kedua, relasi dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan atau sering kita singkat dengan HPB. Kita ambil contoh dari penjelasan awal pada relasi buku yang dibeli. Risa membeli buku novel, Santi membeli buku novel, ADP membeli buku komputer, ADP membeli buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Maka dapat kita buat himpunan pasangan berurutannya atau kita pasangkan dengan pasangan himpunan berikutnya. Risa dengan novel, Santi dengan novel, ADP dengan buku komputer, ADP dengan buku kesehatan, Bara dengan buku pertanian. Diawali dengan kurung kurawal buka, kemudian kurung biasa, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Sedangkan jika kita balik relasinya dari himpunan B ke himpunan A, B
berelasi siswa yang membeli himpunan A. Sehingga novel dibeli Risa, buku komputer dibeli ADP, buku pertanian dibeli Bara, dan seterusnya. Maka himpunan berurutannya dapat kita tulis novel, Risa, novel, Santi, buku komputer, ADP, buku kesehatan, ADP, buku pertanian, Bara. Begitulah cara untuk menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Yang terakhir, untuk menyajikan relasi, kita bentuk dengan diagram Kartesius. Sebenarnya diagram Kartesius ini hampir sama dengan sistem koordinat Kartesius. Hanya saja perbedaannya adalah simbol atau label pada sumbu X dan simbol atau label pada sumbu Y. Jika pada diagram Kartesius, untuk sumbu mendatar, kita beri label himpunan yang pertama atau himpunan diagram panah yang paling kiri, dan untuk sumbu tegak kita beri label untuk himpunan yang di sebelah kanan atau himpunan B atau himpunan pada diagram panah yang paling kanan. Sebagai contoh, untuk gambar sebelah kiri merupakan sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B, sehingga pada sumbu mendatar kita beri label A, berisi Risa, Santi, ADP, Bara. Kemudian pada sumbu tegak kita isi anggota himpunan B, novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Dan kita hubungkan satu persatu. Risa membeli novel, Santi membeli novel, ADP membeli buku komputer, ADP membeli buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Hampir sama dengan sistem koordinat Kartesius. Kemudian jika kita balik himpunannya, sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan B ke himpunan A, kita perhatikan diagram Kartesius sebelah kanan. Untuk sumbu mendatar, kita tulis himpunan B, novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Sedangkan sumbu tegak kita isi dengan himpunan A, Risa, Santi, ADP, Bara. Kemudian kita hubungkan satu persatu. Risa dengan novel, Santi dengan novel, ADP dengan buku komputer, ADP dengan buku kesehatan, Bara dengan buku pertanian. Penulisan anggota setiap himpunan harus berurut dari yang pertama sampai yang terakhir. Tidak boleh kita tukar dari yang pertama, kemudian yang terakhir, kemudian yang tengah, dan seterusnya tidak boleh. Jadi harus terurut dari awal sampai akhir. Agar lebih jelas, kalian perhatikan contoh soal berikut. Beberapa contoh soal diambil dari internet dan dari buku. Misalnya nomor 1, relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram panah di samping adalah, perhatikan diagram panah. Himpunan A berisi 1, 3, 4. Himpunan B berisi 2, 6, 8. Jika kita perhatikan, pilihan jawabannya adalah kurang dari, setengah dari, lebih dari, dan faktor dari. Kalian periksa satu persatu. Jika kita ambil relasi setengah dari, kita beri contoh ke anggota himpunan A1. 1 setengah dari 2, betul. 1 setengah dari 6, berarti salah. Karena setengah dari 6 adalah 3. Sehingga untuk pilihan B setengah dari salah. Kemudian pilihan yang C lebih dari. 1 lebih dari 2. Jelas sudah salah. Sehingga pilihan C juga salah. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah faktor dari. Kita perhatikan 1. 1 merupakan faktor dari 2, betul. 1 merupakan faktor dari 6, betul. 1 merupakan faktor dari 8, betul. Kita menuju ke anggota himpunan A, 3. 3 merupakan faktor dari 6, betul. 3 merupakan faktor dari 8, salah. Kenapa salah? Karena tidak ada perkalian 3 yang akan menghasilkan angka 8. Sehingga relasi faktor dari itu salah. Jika kita ambil pilihan A kurang dari, kita periksa pada diagram panah. 1 kurang dari 2, betul. 1 kurang dari 6, betul. 1 kurang dari 8, betul.
3 kurang dari 6 betul, 3 kurang dari 8 betul. 4 kurang dari 6 betul, 4 kurang dari 8 betul. Sehingga pilihan jawabannya adalah kurang dari. Jika kita tulis dengan himpunan pasangan berurutan, kita tulis 1,2, 1,6, 1,8, 3,6, 3,8, 4,6, 4,8. Jadi penulisan harus urut dari anggota himpunan A paling awal sampai anggota A paling akhir. Soal nomor 2, relasi faktor dari himpunan P 1,2,3 ke Q 2,4,6 ditunjukkan oleh diagram panah. Faktor dari, kalian cari dulu faktor dari 2, 4, dan 6, sehingga nanti angka yang berhubungan dengan 1, 2, 3 itu merupakan relasi himpunan P dan Q. Kita ambil kesimpulan, 1 merupakan faktor dari 2. 1 merupakan faktor dari 4, 1 merupakan faktor dari 6. Kita perhatikan pilihan A, B, C, dan D. Jelas untuk pilihan A, 1 bukan faktor dari 4, berarti salah. Pilihan B, 1 bukan faktor dari 2, atau 1 tidak mempunyai pasangan, berarti pilihan B salah. Kemudian kita ambil pilihan C. 1 merupakan faktor dari 2 betul, 1 faktor dari 4 betul, 1 faktor dari 6 betul, 2 faktor dari 2 betul, 2 faktor dari 4 betul, 2 faktor dari 6 betul, dan 3 faktor dari 6 betul. Berarti jawaban sementara adalah C. Kemudian kita tinjau untuk pilihan D. 1 faktor dari 2, 4, dan 6 betul. 2 faktor dari 4 dan 6 salah. Seharusnya 2 juga merupakan faktor dari 2, sehingga jawaban D salah. Sehingga dapat kita simpulkan jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Diketahui himpunan K 3,4,5 dan L 1,2,3,4,5,6,7. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari himpunan K ke L adalah, kalian perhatikan relasinya, 2 lebihnya dari himpunan K ke himpunan L. Cara menjawabnya adalah, kalian perhatikan anggota himpunan K. Ambil anggota 3. 3 harus 2 lebihnya dari, jika kita ambil anggota L1, 3 2 lebihnya dari 1, betul. 3 2 lebihnya dari 2 salah, karena jika 3 dikurang 2 adalah 1. Sehingga 3 harus dipasangkan dengan 1. Kita perhatikan anggota K 4. 4 2 lebihnya dari. Jika kita balik, berarti 4 harus kita kurang dengan 2. 4 kita kurang 2, hasilnya adalah 2. Sehingga anggota L yang kita ambil adalah 2. 4 2 lebihnya dari 2. Kesimpulannya adalah 4 dipasangkan dengan 2. Kita kembali ke himpunan K pada anggota 5. 5 harus 2 lebihnya dari anggota himpunan L, sehingga 5 kita kurang 2, hasilnya adalah 3. Maka 5 dipasangkan dengan 3. Kita cek, 5 2 lebihnya dari 3, apakah betul? Jika 3 kita tambah 2, hasilnya apakah 5? Ternyata betul. Sehingga pilihan jawaban yang mungkin adalah C, 3,1, 4,2, 5,3. Terima kasih telah mengikuti materi pelajaran relasi pada pertemuan kali ini.
Pak Adi mohon maaf banyak kekurangan yang disampaikan. Semoga dari penyampaian Pak Adi bermanfaat sehingga kalian dapat lebih mempunyai wawasan dan pengetahuan lagi tentang relasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia matematika. Akhir kata, Pak Adi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dan tetap selalu ingat, karena kita dalam masa pandemi COVID-19, selalu cuci tangan menggunakan sabun, selalu menggunakan masker, dan hindari untuk berkerumun dengan banyak orang. Jagalah kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.